Shalom, selamat berjumpa kembali dengan Valen Grace Ministry. Mencintai, mempelajari, dan membagikan firman Tuhan dengan sederhana. Bersama saya, Kefas Karyono, kita akan menyusuri surat Filipi bagian demi bagian. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kata yang menarik, yaitu kata konsisten. Apa arti kata konsisten? Secara sederhana dan praktis, kata konsisten bisa dimaknai adalah klaim sesuai dengan kenyataannya. Misalkan, jika seorang mengklaim sebagai guru, kenyataannya dia harus mengajar dan mendidik. Jikalau dia mengaku sebagai guru dan tidak mengajar serta mendidik, bisa dikatakan bahwa dia tidak konsisten dengan klaim atau profesinya. Seorang guru seharusnya mengajar dan mendidik, itu yang konsisten. Begitu juga seharusnya dengan orang Kristen. Orang Kristen seharusnya memiliki konsisten di dalam kehidupannya. Kalau dia mengaku sebagai orang Kristen, kenyataan kehidupannya seharusnya membuktikan bahwa dia sebagai orang Kristen. Bagaimana kehidupan seorang Kristen yang konsisten? Yaitu kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus. Masalahnya, bagaimana orang Kristen atau orang percaya itu memiliki kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus? Nah, topik ini dibahas oleh Paulus di dalam suratnya, terutama di dalam surat Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil dengan tiada digentarkan sedikitpun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana orang percaya memiliki kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus seperti amanat teks yang baru saja kita baca. Dari teks yang baru kita baca, kita bisa melihat langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk memiliki kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus. Langkah-langkah itu apa saja? Yang pertama, yaitu kokoh berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Untuk memiliki kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus, orang percaya seharusnya melakukan langkah yang pertama ini, yaitu kokoh berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Mari kita baca teks yang menunjukkan langkah ini. Ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu berdiri teguh dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil dengan tiada digentarkan sedikitpun oleh lawanmu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari teks yang baru kita baca ini, kita bisa melihat logika Paulus. Kita bisa melihat di sini Paulus mendorong jemaat Filipi untuk memiliki kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus.
dengan berdiri teguh dalam kesatuan rohani dan berjuang dengan tidak gentar melawan musuh. Ada indikasi yang kuat supaya berdiri kokoh berjuang demi iman yang timbul dari berita Injil ini, yaitu berdiri teguh dalam kesatuan rohani dan berjuang dengan tidak gentar melawan musuh-musuh iman. Bagaimana ini bisa kita laksanakan? Supaya kita bisa kokoh berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, Paulus menyarankan supaya seseorang itu berdiri teguh dalam kesatuan rohani. Mengapa? Mungkin sebuah analogi ini bisa menjelaskan. Arang yang terbakar sendirian akan mudah padam, tetapi arang yang terbakar bersama dengan arang-arang yang lain membuat satu dengan yang lain saling memanasi dan saling membakar sehingga panasnya itu lebih stabil. Sebuah gambaran, jikalau seseorang percaya itu terpisah dari komunitasnya, akan sulit mempunyai gairah yang membara. Tetapi seorang percaya yang bersama-sama dalam sebuah komunitas dan sehati, sejiwa, berjuang bersama-sama untuk menunjukkan imannya, akan juga terbakar, akan juga punya semangat yang membara. Selain itu, supaya bisa kokoh berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, perlu juga keberanian untuk berjuang tanpa gentar. Keberanian untuk berjuang tanpa gentar ini memberikan dampak yang signifikan. Sebab keberanian untuk berjuang tanpa gentar membuat orang percaya maju terus. Seperti umpamanya Paulus ketika dia di penjara, dia mengatakan karena pemenjaraannya itu orang-orang percaya memiliki keberanian untuk memberitakan Injil. Jadi keberanian untuk berjuang tanpa gentar membuat orang percaya itu maju terus meskipun ada tantangan, ada ancaman, ada kesulitan dari lawan-lawan iman. Ini langkah yang pertama, yaitu memiliki kehidupan yang berpadangan dengan Injil Kristus dengan cara kokoh berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Lalu langkah yang kedua apa? Langkah yang kedua untuk memiliki kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus adalah menyadari tanda-tanda dari iman yang timbul dari berita Injil Kristus. Mari kita baca teks yang menunjukkan langkah ini. Filipi pasal 1 ayat 28 terutama yang B. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Perhatikan kata semuanya itu yang memiliki dua implikasi, yaitu implikasi sebagai tanda kebinasaan dan implikasi yang kedua adalah tanda keselamatan. Lalu apa kata semuanya itu? Kata semuanya itu menunjukkan kepada frase iman yang timbul dari berita Injil. Ternyata iman yang timbul dari berita Injil itu merupakan tanda kebinasaan bagi orang-orang yang menolak Injil. Mengapa? Karena proklamasi Injil itu juga merupakan pewartaan hukuman dari Allah kepada orang berdosa. Sebaliknya, iman yang timbul dari berita Injil merupakan tanda keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena proklamasi Injil merupakan pewartaan rahmat dari Allah yang menyelamatkan. Dan itu inisiatif dari Allah sendiri. Lantas, apa hubungannya dengan hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus? Jika orang percaya menyadari tanda-tanda ini, dia akan hidup dengan menerapkan dua implikasi ini. Yang pertama, dia akan giat
untuk mengingatkan orang-orang akan hukuman Allah, dan dia akan setia kepada imannya sendiri untuk tetap hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Itu langkah yang kedua. Lantas bagaimana langkah yang ketiga? Langkah yang ketiga untuk memiliki kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus adalah menghayati karunia dari iman yang timbul dari berita Injil. Saya senang kalau kita membaca teks yang menjadi dasar dari langkah ini. Filipi pasal 1 ayat 29 dan 30. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Dari teks yang baru kita baca ini, kita melihat ada dua bentuk karunia dari iman yang timbul dari berita Injil. Yaitu yang pertama, karunia untuk percaya kepada Kristus, dan yang kedua, karunia untuk menderita bagi Dia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ternyata untuk percaya kepada Kristus itu merupakan karunia dari Allah. Dan ternyata orang percaya yang menderita bagi Kristus juga adalah karunia dari Allah. Namun agaknya konsep ini tidak begitu populer. Mengapa? Sebab umumnya orang percaya itu berkeyakinan kalau karunia itu berarti sesuatu yang menyenangkan. Seperti misalnya kesuksesan, kesehatan, kekayaan, kemenangan. Dan itu benar, tetapi hanya separuh. Karena ternyata Allah yang memberi karunia untuk percaya kepada Kristus paralel atau juga Allah yang sama yang memberi karunia untuk menderita bagi Kristus. Lantas apa hubungannya dengan hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus? Hubungannya adalah seperti ini. Karena itu seharusnya orang percaya tidak takut terhadap penderitaan dan tidak malu untuk menderita bagi Kristus, karena itu merupakan karunia dan itu inisiatif dari Allah sendiri. Orang percaya seharusnya bergembira terhadap penderitaan bagi Kristus, seperti Paulus sendiri juga menderita bagi Kristus. Orang percaya bergembira terhadap penderitaan bagi Kristus seperti dia bergembira karena percaya kepada Kristus. Itu karunia yang Allah berikan. Allah yang dalam kehendaknya memilih orang untuk diberi karunia supaya percaya kepada Kristus. Allah juga yang memilih orang untuk menderita bagi Kristus. Dan semuanya ini merupakan kehormatan dari Allah untuk orang-orang berdosa. Sehingga kita seharusnya kalau kita bergembira karena percaya kepada Kristus sebagai karunia, kita juga seharusnya bergembira menderita bagi Kristus, karena itu merupakan karunia dari Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, iman Kristen yang sejati adalah iman yang timbul dari berita Injil. Dan iman yang timbul dari berita Injil dihidupi dengan kehidupan yang berpadanan dengan berita Injil. Bagaimana hidup berpadanan dengan Injil Kristus? Dengan cara melakukan langkah-langkah ini. Yang pertama, kokoh berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Yang kedua, menyadari tanda-tanda dari iman yang timbul dari berita Injil. Dan yang terakhir, menyadari karunia dari iman yang timbul dari berita Injil. Mari sekarang kita berdoa untuk bersyukur bagi kebenaran yang kita terima hari ini.